lalu lintas di exit tol dan arteri Sukabumi masih terjadi penumpukan kendaraan. Ya pemirsa, kepadatan itu didominasi pengendara yang akan berwisata ke Pantai Pelabuhan Ratu ataupun Ciletuh Geopark. Petugas tol dan satuan lalu lintas menutup exit tol Parung Kuda dengan mengalihkan menuju exit tol Cigombong agar tidak terjadi penumpukan arus di jalan arteri. Selain itu, kemacetan juga terjadi di beberapa kantong wisata seperti di Simpang Bambagan menuju Ciletuh dan tempat wisata Pelabuhan Ratu. Ya pemirsa, di hari keempat libur lebaran arus lalu lintas di kawasan Puncak masih dipadati kendaraan yang didominasi plat nomor Jakarta. Sedikitnya ada 10.000 kendaraan roda 4 yang memasuki kawasan Puncak sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9. Dan kemacetan terjadi di sekitar Pasar Cisarua, pertigaan Taman Safari dan Gunung Mas, serta lokasi wisata lainnya termasuk di pusat penjualan oleh-oleh. Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak, namun petugas tidak memberlakukan sistem ganjil genap. Sistem satu arah ini pemirsa berlaku hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya dilakukan satu arah dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta. Hari keempat libur panjang lebaran, kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah wilayah akibat adanya arus mudik lokal dan juga wisata. Dan untuk memperbarui informasinya, kita akan bergabung dengan Usep Sarifudin yang berada di Bogor, serta Rizky Gustana yang berada di Sukabumi. Pertama kita ke Rizky terlebih dahulu, bagaimana situasi di sana, apakah masih terjadi kemacetan, Rizky? Mas Cuma dapat kami kabarkan bahwa di exit tol Parung Kuda Kabupaten Sukabumi hingga siang ini terjadi lonjakan kendaraan yang didominasi oleh wisatawan yang akan menuju ke wisata yang ada di kota Kabupaten Sukabumi. Jembatan Cigombong yang saat ini sedang di. Namun untuk arus balik sebaliknya yang menuju arah Jakarta maupun Bogor itu cenderung sepi. Artinya kendaraan kepadatan ini terjadi oleh warga masyarakat dan Bogor maupun Jakarta yang akan ke Jakarta. Satlantas Polres Sukabumi memang menyebutkan bahwa kepadatan arus ataupun kepadatan yang terjadi di exit tol ini diakibatkan jalan yang menyempit di ruas arteri Parung Kuda dan Cibadak, sehingga terjadilah kepadatan yang terjadi di exit tol Parung Kuda ini. Ya, Rizky. Rizky, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan tersebut, Rizky? Ya, pihak Satlantas Polres Sukabumi per 1 jam akan memperlakukan pengalihan arus yang menuju exit tol Cigombong, sehingga di exit tol Parung Kuda ini tidak mengantri ataupun tidak terjadi lonjakan kendaraan. Begitu, Fatimah. Baik, lalu bagaimana dengan upaya mengurai kemacetan di tempat-tempat wisata? Apakah juga sudah dilakukan oleh petugas tempat, Rizky? Ya, dapat kami kabarkan bahwa saya mendapatkan kabar dari pihak Satlantas Polres Sukabumi terjadi kepadatan arus juga di area wisata Pelabuhan Ratu, mulai dari Bambagan hingga area Citepus. Namun untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Sukabumi langsung memberlakukan sistem satu arah yang akan menuju ke pantai ataupun wisata yang ada di Pelabuhan Ratu. Itu, Rendra. Sampai kapan sistem satu arah ini diberlakukan? Apakah sifatnya situasional? Apakah ada waktu-waktu tertentu? Seperti apa, Rizky?
Ya, secara situasional, pihak Satlantas Polres Sukabumi akan memperlakukan satu arah ketika lonjakan kendaraan menumpuk di persimpangan ataupun di titik-titik yang menjadi kemacetan. Baik, terima kasih Rizky. Informasi dari exit Parung Kuda ternyata masih macet yang cukup parah di sana ya Fatimah. Dan kita selanjutnya akan menuju ke Bogor, di Puncak Bogor bersama Usep Sarifudin. Usep, bagaimana kondisi lalu lintas di sana saat ini? Silakan. Ya, Rendra dan juga Fatimah serta pemirsa dapat disampaikan bahwa kali ini saya ada di pertigaan Gatot Bogor, Jawa Barat, di mana arah ke arah puncak itu hanya 100 meter ke arah puncak. Dan itu sejak pagi tadi, menurut KB Lantas Polres Bogor, Ardiano Novianto kepada wartawan mengatakan bahwa sudah 10.000 ya ada kendaraan yang memasuki kawasan puncak dari jam 6 sampai dengan jam 9 saja. Dan ini tidak diberlakukan ganjil genap. Oleh karena itu, sejak pukul 6 tadi pagi, sudah langsung diberlakukan satu arah saja menuju ke arah puncak. Dan ini sampai dengan saat ini terus mengalir dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, Anda lihat sendiri. Dan ini didominasi oleh kendaraan berplat nomor B yang menuju ke arah puncak. Kemudian juga nanti ini akan diberlakukan sampai dengan lebih kurang pukul 1 waktu Indonesia Barat atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian diberlakukan kembali satu arah dari arah atas ataupun dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Hari ini perlu diketahui bahwa Dinas Perhubungan akan melakukan operasi razia terhadap angkutan kota yang masih ada yang beroperasi. Meski mereka dicarter misalnya gitu oleh satu keluarga, tapi mereka dilarang untuk beroperasi karena sudah diberikan kompensasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor maupun dari Provinsi Jawa Barat sudah bersiap-siap untuk melakukannya. Kemudian juga perlu diketahui bahwa kemacetan itu atau tersendatnya di kawasan puncak ini akibat adanya beberapa titik kemacetan, diantaranya pertigaan-pertigaan yang menuju ke arah lokasi wisata. Karena lokasi-lokasi wisata seperti Taman Safari, Asenting Pari sudah diserbu oleh ribuan kendaraan yang memasuki kawasan tersebut. Dan yang perlu dicatat adalah tempat-tempat pusat-pusat oleh-oleh ketika sore hari pasti dipadati dengan kendaraan yang akan berbelanja. Demikian kembali ke Anda, Rendra dan juga Fatih. Baik, terima kasih. Usai mengabarkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya juga sudah Rizky dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan.